Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Untuk pertama, mari kita baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Kita tujukan kepada pengarang kitab dan juga kepada para pengasuh pondok pesantren Hasan Jufri, ala hadhin ya wa ala kulli niyatin salihah, sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang toharo, yakni bersuci. Banyak sekali definisi toharo di dalam kitab. Di antaranya salah satu qaul ulama, toharoh adalah fi'lu ma tustabahu bihi as-salatu, yaitu melakukan sesuatu yang dengannya kita dapat untuk melaksanakan sholat. Maksud dari melakukan sesuatu itu seperti wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Untuk pertama kita akan membahas air terlebih dahulu sebagai alat bersuci nomor pertama. Air yang dapat digunakan untuk bersuci itu ada 7 macam. Yang pertama adalah ma'us sama. Apa maksud dari ma'us sama? Ma'us sama ay an-nazilu minha wa huwa al-mataru. Ma'us sama adalah air yang turun dari langit, yang biasanya kita sebut dengan air hujan. Yang kedua adalah wa ma'ul bahri, air laut. Yang ketiga wa ma'un nahri, air sungai. Yang keempat wa ma'ul bi'ri, air sumur. Yang selanjutnya wa ma'ul aini, air sumber. Yang selanjutnya adalah wa ma'us salji, air salju. Di sini di negara Indonesia agak ada air salju. Kalau di negara-negara Eropa di sana banyak turun air salju. Dan yang terakhir adalah wa ma'ul barodi, air embun yang biasanya muncul di pagi-pagi hari. Wa yajma'u hadhihi sab'ata qauluka ma nazala minas sama'i au naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kana min aslil khilqah. Dan ketujuh macam air ini terkumpul dalam satu ungkapan, yaitu air yang turun dari langit ataupun bersumber dari bumi atas macam-macam sifat yang ada dari asal kejadiannya. Yang selanjutnya, summal miyahu tanqasimu ala arba'ati aksamin. Kemudian ulama membagi ketujuh macam air tadi menjadi 4 bagian. Ahaduha tahirun mutahhirun ghairu makruhin isti'maluhu wa huwa al-ma'ul mutlaq. Yang pertama adalah air yang suci mensucikan, juga tidak makruh untuk digunakan, dan ini disebut dengan air mutlak. Watsani tahirun mutahhirun makruhun isti'maluhu wa huwa al-ma'ul musammas. Yang kedua adalah air yang suci mensucikan tapi makruh untuk digunakan, dan ini dinamakan air musammas, yaitu air yang dipanaskan menggunakan sinar matahari. Makruhnya ini digunakan cuma di badan saja, kalau pakaian enggak gitu. Dan bagian yang ketiga, wal qismus tsalis tahirun ghairu mutahhirin li ghairihi wa huwa al maul musta'mal. Yang ketiga adalah air yang suci namun tidak bisa mensucikan pada yang lain, dan air ini disebut dengan air musta'mal, yaitu air yang sudah digunakan, baik digunakan untuk menghilangkan hadas ataupun menghilangkan najis, ataupun air yang berubah. Wal mutaghayyir bima khalatahu minat tahirati,
Air yang berubah sebab tercampur dengan sesuatu yang suci. Tercampurnya ini taghayyuran yamna'u itlaq ismil ma'i alaihi. Merubahnya ini sampai mencegah terhadap kemutlakannya nama air. Dan yang terakhir adalah wa ma'u najisin, air najis. Wa huwa alladzi halat fihi najasatun wa huwa dunal kullataini. Yang dimaksud air najis adalah air yang kejatuhan najis di dalamnya dan keadaan air tersebut kurang dari 2 kullah. Au kana kullataini fataghayyara, ataupun air itu lebih dari 2 kullah lebih, tapi nanti tercampur sesuatu yang najis dan merubah terhadap airnya. Di situ wal kullatani khamsumi'ati ritlin baghdadiyin takriban fil asoh. Ukuran 2 kullah itu kurang lebih 500 ritel. Ini menurut kaul yang asoh. Menurut Imam Nawawi, 1 ritel Baghdad itu kurang lebih 128 dirham, lebih 4/7 dirham. Musannif tidak menyebutkan bagian yang kelima. Bagian yang kelima ini adalah wa huwa al-ma'ul mutahhir al-haram kal wudu'i bima'in maghsub. Bagian air yang kelima adalah air yang suci mensucikan tapi haram digunakan. Seperti kita wudu tapi menggunakan air yang hasil menggosok. Cuma itu. Sampai di sini ada pertanyaan. Apa hukumnya ada air 1 kolam, di dalamnya ada bangkai, kita tidak tahu. Hukumnya air 1 kolam terus ada bangkainya di dalamnya. Kita tidak tahu. Ini. Di sini kan bagian yang keempat adalah air yang najis kan. Air yang kejatuhan najis. Hukumnya bangkai najis. Ketika air tersebut lebih dari 2 kullah terus kejatuhan najis, apabila air tersebut tidak berubah sifat-sifatnya, maka air tersebut tetap dikategorikan air yang tidak najis. Tapi nanti ketika air tersebut yang kejatuhan najis merubah salah satu sifatnya yang 3, baik warna, bau ataupun rasa, maka nanti air tersebut dikategorikan mutanajis, air yang kejatuhan najis, yang terkena najis. Seperti kan bangkai tadi, kita cium baunya airnya. Oh, bau bangkai gak? Oh, enggak bau. Oh, berarti bebas dari satu sifat ini. Terus sifat yang kedua apa? Warna. Kita lihat warna airnya, air kolamnya berubah gak karena kejatuhan bangkai tadi? Oh, enggak berubah. Berarti selamat dari 2 sifat. Sifat yang terakhir apa? Rasa. Kita coba rasa airnya. Kalau ada rasa-rasa yang aneh, berarti ini jelas bahwa ini berubah rasanya dari awalnya air tawar berubah menjadi agak gimana gitu karena kejatuhan bangkai tadi. Maka kalau berubah dari 3 sifatnya, maka dihukumi air najis. Seperti itu. Ada yang mau bertanya lagi? Satu lagi. Gak ada. Kalau gak ada kami tutup. Mungkin kalau sudah gak ada pertanyaan, untuk pembahasan bab toharo sampai di sini dulu. Kita lanjut di kesempatan-kesempatan yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.